Assalamualaikum. Ini haji. Assalamualaikum. Penting. Lho, wis ana wong ya. Wong kita dorong. Assalamualaikum. Nah, pas niki pengajian sore apa?
anu sing boten monten mikir niki lho. Oh niki. Mboten disiapaken ket. Mik dari disiapaken golek-golek leren telepon pun ket wau niki. Pun sampun niki kait. Pun ket wau kula sare golek-golekan. Nggih pun. Nggih. Pun tapi niki Mas miki. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa auladi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti at-tayyibin at-tahirin summa ila hadrati syekhina sanadina umdatina dunya wa ukhra wa azwaji wa dzurriyyati wa muqaddami wa ashabi wa ahbabi minal insi wal jannah ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in summa ila jami'il ulama'il amilin alladzina ballaghuna dinal islam khususan ila ruhi sunan ampel min nusulihim wa furu'ihim wa khususan sunan hadzal kitab wa khususan ila ruhi min nusulihim wa furu'ihim wa khususan sunan hadzal kitab ila arwahil muslimina muslimat wal mu'minina سنبائنا وأمهاتنا جداتنا جداتنا أشهر الأرض إلى مغاربها بريا وبحريا وخصوصا لمن اجتمعنا هنا بسببه ولهذه على ما نوصل صالح شغل الله لنا يا الله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajmain la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim salatan aftahu lana biya abwabar ridha taysir tughliqu biya anna abwabasy syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira anta waliyuna maulana wa ni'mal maula wa ni'mal nasir salatan taj'aluna biha minal maqbulin tu'iduna biha minal maqdulin Allahumma aftah lana abwaaba hikmatik wansur alaina khaza'ina rahmatik ya dzal jalali wal ikram alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sore hari ini Allah masih memberikan kesempatan pelonggaran serta kepastian sore ini kita mengawali lagi kegiatan rutin selama bulan Ramadan dan hari ini kita memasuki hari yang pertama bulan suci Ramadan tahun 1444. Seperti biasa di setiap sore hari Masjid Agung Sunan Ampel mengadakan kegiatan serambi Ramadan sambil menunggu waktu berbuka dengan kajian kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Juga nanti ada sesi tanya jawab tentang seputar masalah puasa dan masalah
masalah ibadah lainnya, baik yang berkaitan dengan yang ada di bulan Ramadan atau masalah-masalah yang lainnya. Dan sore hari ini kita mengawali bulan Ramadan dan mengawali kajian selama 1 bulan ke depan, setiap hari terkecuali hari Jumat saya libur. Mudah-mudahan pertemuan di awal ini, di bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan, bulan suci Ramadan, mudah-mudahan diiringi Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga kita, kenalan kita, dan siapa saja yang punya hak dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin, Allahumma amin. Dan semoga lewat kajian sore hari ini Allah juga memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, diberikan rezeki yang halal dan barokah, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solihah, diberikan pemimpin-pemimpin yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang kepada rakyatnya. Negeri kita, negeri Indonesia sangat kita cintai, lebih-lebih kota Surabaya, semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang paling penting, semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah alaihi salam. Amin, amin, amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Bapak, Ibu jamaah Serambi Ramadan yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita berada di hari yang pertama, dan kita tahu bulan Ramadan itu sebagaimana satu hadis Nabi terbagi atas 3 bagian, 3 fase. Hal itu tersirat dalam hadis Nabi, syahrul Ramadan awalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Bulan Ramadan itu permulaannya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan bagian akhirnya adalah pembebasan Allah atas diri seseorang dari tersentuh api neraka. Dan ini kita sampai pada fase yang pertama, awalhu rahmah. Nih, apa maksudnya? Datangnya bulan Ramadan itu sendiri satu rahmat yang sangat besar, khususnya untuk umat baginda Nabi Sallallahu. Bagaimana tidak? Ada satu hadis di dalam kitab Turratun Nasihin disebutkan, man farikha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niran. Siapa-siapa yang hatinya senang, hatinya gembira, riang, sukacita dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasad dia dari tersentuh api. Ini rahmat Allah. Hanya bermodalkan senang dengan catatan beriman kepada Allah, kita mendapatkan jaminan dari Allah terbebas dari api
rahmat yang sangat besar. Ya Allah. Dalam hadis lain, apabila Ramadan itu telah tiba, ini bagian yang pertama, 1 sampai 10, ini bagian pertama. Ini rahmat. Kenapa? Semuanya dilimpahkan oleh Allah. Segala kebaikan, dilipat gandakan pahala, dikabulkannya semua doa, diborgolnya semua setan, ditutupnya pintu-pintu neraka selama 1 bulan, dibukanya pintu-pintu surga selama 1 bulan penuh. Ini semua rahmat bagi umat baginda Nabi Sallallahu. Ada satu hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Hadis ini berbunyi, idza jaa syahrul Ramadan amarallahu hamalatal arsy ayyakuffu anit tasbihi wa yastaghfiru li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al mu'minin. Apabila bulan Ramadan itu telah masuk, telah datang, nah saat niki pun melebet hari pertama. Amarallahu khamalatal arsy, Allah memerintah malaikat-malaikat yang memikul arsy, ayyakufu anit tasbihi, agar mereka berhenti membaca tasbih, wa tastaghfiru li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berganti membacakan istighfar untuk umat baginda Nabi. Jadi penggaweane malaikat iku maca tasbih terus esuk awan sore bengi gawene subhanallah, nyucikno pangeran, zikir terus nang pangeran. Kejaba bulan Ramadan niku kabeh diprek kabeh pangeran, berhenti semua harus ganti doanya sekarang. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, jenengan sepuro dosane apa isa teko kene. Tungane umat kula, umat Kanjeng Nabi sing iman sing poso. Ya Allah, jenengan welasi tiyang sing poso saka umat Kanjeng Nabi. Ya Allah, niki didoakan. Mangane rugi nek mboten iman, rugi lek mboten poso. Nggih, lak hadis ada hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Nggih. Wah, Turmudi. Niku Nabi lak nate khutbah niku munggah irtaqa an-nabi sallallahu alaihi mimbar darajatan. Faqala amin. Jadi ketika Nabi naik mimbar yang pertama, Nabi itu tiba-tiba berkata amin. Naik lagi sumartaqo alal mimbar saniyatan faqala amin. Munggah nang mimbar kedua undak-undakan kedua, Nabi muni amin wae. Amin kok diceluki ditolak-tolak gak ono durung teko. Begini anak jamaah jenenge napa? Amin, tapi ini itu kok penting tinggal nih. Jadi amin maneh barang acara mari, khutbah mari ditangleti jenengan mau kok muni amin Kanjeng Nabi. Wonten napa? Ndak ada hujan, ndak ada angin kok tiba-tiba ngomong amin niku lak donga. Nggih. Diterangno ambek Nabi, ja'ani Jibril alaihi salam faqala li raghim ya Muhammad raghima an rajulin. Jibril teko nang aku. Nggih. Dadi Jibril lho ngono, aku diomongi ambek Jibril ya Muhammad raghima an rajulin, raghima growong irunge, apa an irunge wong? Growong, rugi, sengsara. Ino wong dzukirtu indahu falam yusolli alaih, ketika namaku disebut dia tidak berselawat kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampeyan krungu asmane Kanjeng Nabi disebut kok mboten maca selawat niki didongakno. Nggih. Niku turine malaikat Jibril belai-belai, rugi, sengsara kaya ngoten. Dadi kuncine urip bahagia, urip seneng enak niku ali maca selawat.
terutama saat kepireng asmone Kanjeng Nabi disebut sing buanter aja sungkan-sungkan. Wong aja uraan ya. Lho sing buanter. Iku malaikat Jibril, mugi-mugi umat jenengan didono sangka niki Kanjeng Nabi. Amin. Kemudian Jibril saya naik lagi di tingkatan yang kedua. Ini mulai undak-undakane wong Ahlus Sunnah wal Jamaah nek khutbah niku ana napa? Ana tapi mboten wajib. Mung gak ana niku ya gak apa-apa. Iku bukan masalah napa apa. Kok ngono dadi gegeran. Wah, iku gak sae. Mimbare gak ana. Oh, niku masalah napa? Fadilah. Iya mengamalkan hadis. Nabi munggah undak-undakan telu. Sebab ya sing saiki ngoten wong kate ceramah tutur-tutur. Nggih, kan dia lebih baik ada di tempat yang lebih tinggi agar terdengar oleh semua semuanya. Lho ini kan perlu merang ngeten iki. Nggih. Wis munggahan kedua malaikat Jibril kondo. Ya Muhammad rohima an kurojulin. Nggih. Indahu abawahu falam yudkhilahu al-jannah. Jibril rugi sengsara. Ino wong indahu abawahu, di sisinya masih mempunyai kedua orang, falam yudkhilahu al-jannah. Akan tetapi kedua orang tuanya tidak mampu mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Artinya gak dimaksimalkan untuk beramal yang dengan amal kepada kedua jenis birrul walidain bisa membawa dia mendapatkan ridha Allah, masuk ke dalam surga. Nih, kemun duwe wong tuwa, ada wong tuwa dijuarno tok tambah dilarakno, dintekno duwike. Kadang-kadang digawe masalah tok nggih. Ngono niku ya mulai cilik niki lho anjene wong lek gak ngaji niku. Mosok ngerti ya, duwe bapake dintekno, wis duwe tok gak apa-apa ya. Ada masalah-masalah nggih. Wis gak sembahyang, mendem main kasus lho niku lho. Masya Allah. Ini lah kalau sampean anak-anak mursal ini karo di sekolah nonteake, di ngoni, diuripi, di sampean niku lho cilik sampean eling. Di wong tua loro, wong tua luwe sampai rewang nopo gak lu demi anak. Jadi orang tua menghidupkan anak agar sampai hidup sampai tapi kita sama orang tua menunggu ndang mati sepeda tape. Iki sepedaku iki jatahku iki kowe bapak di Lukas tebal sikile semua. Lah iya anak kurang opo ngeten iki ya. Nak kurang ajar. Nggih sampean aja nggih ta. Nggih kesempatan kita punya orang tua niku gunakan, itu banyak jalan menuju surga yang paling cepat. Itu melalui berbakti kepada kedua orang. Ini sing paling banter. Nomor loro ya taat nang pangeran. Aja taat nang pangeran dhisik ambek wong tuwa kurang ajar mboten saged. Wong ridane Allah iku didekek nang ridane wong ridho bi ridhol. Dadi sampean jaruk restu dhisik budal kaji gak pamitan wong tuwa. Iya, ndok kono kena fitnah kaya juret. Iya. Lho niku mboten pamitan wong tuwa. Wong tuwa akhire nang dalan. Kaji niku elek napa apik sih? Lho, niku berangkat nang kene apik, mboten njaluk ridane wong. Marang tengah perjalanan ke fitnah. Ana maling ngono, ono lek kaji kan numpak jaran mampir ya numpak. Sakniki sekali numpak burung besi nggih. 10 jam sudah. Nek biyen numpak kendaraan nek sak wulan biyen numpak kapal sik jaman Indonesia. Nggih sak wulan. Perjalanan tok budal, mulai sak wulan nduk kono sak wulan 3 wulan wong luwih kaji. Lah niku mandek nang siji desa. Nang musala cara ngeten teng Suro. Nggih, ada kebetulan di situ ada napa maling. Maling melayu biasa maling lek kepengin selamat kan melayu nang pundi?
Hati-hati masjid iki. Nggih, niku tempat aman wis. Bandar-bandar narkoba niku wis tempat wong tiyang ngoten-ngoten niku nggih. Bulete nggih tengene wong sing apik-apik ngeten iki tengene sekitar niki nggih. Ini bandar tok nggih. Nggih untuk penyamaran masih tukang-tukang maksiat niku wis nglibete teng mriku. Untuk menutupi napa? Wah, begitu juga maling tukur melayu. Lah kebetulan wong-wong dhuwur ana sinten? Wah, disikat wis. Wah, ini dia malingnya. Dia ini menyamar sekarang pakai nopo peci kalau sikat nyaryo wis mari tiba itu gitu. Nggih urung. Nggih ana belum mau ngaji niku sebab mboten izin kok niki barang apik lho nggih. Apa-apa njaluk restu wong nek duwe wong tuwa, duwe guru sampeyan cari matur tok. Wis ta mboten bakal ruwet, pasti enak. Nggih, cuma lak godhoe mau sikil abotnya teko. Nggih, pomene marani gurune abot, tapi golek sumpek enteng teko. Yai, kula wis ngoten niku wis. Nggih, apa kok iso kaya ngono? Iku setane pinter nggih. Niki bagian pertama. Jadi malaikat itu dikongkon dongakno. Niki cilaka-cilaka wong tuwa loro nggih mboten iso ndadekno dalan mlebu swarga. Muga-muga umat jenengan didohno Kanjeng Nabi. Fakultu amin. Kemudian saya berkata, oh gitu toh, ya. Enggak jelas tadi, sekarang sudah jelas. Yang ketiga, amin jenengan napa? Jibril teko. Jibril matur ngeten, raghima'an rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yughfar lahu. Apabila seseorang itu mendapati bulan Ramadan, kemudian sampai Ramadan itu telah habis, dosa-dosa dia tidak diampuni oleh niku wong sing rugi temen kepethuk Ramadan kok awake batine jek durung itu jare Roma Ilama terlalu kena menen sampe niku musuhe nggih musuhe niku lho nggih kaya ngenten suasana di kota santri ya nek Roma kan nggih kok gak iso dibangkit semangat berbuat baik itu kan aneh, apalagi di bulan selain Roma. Pada Ramadan niku mulai nggih terus suwure esuk awan sore bengi mboten entek baca Quran tadar niku gembar-gembar kaya ngoten. Nggih. Tempat-tempat nggih kan lebih tempat maksiat ini kan ditutup semua kan lebih enak nggih cara. Kok gak ngedep pangeran niku lho. Apalagi di bulan selain ya tambah sulit, tambah aneh. Niki wong bejo niku kecekak ringkese siji wong sing ahli maca, loro wong bejo niku wong sing taat ngabekti marang wong tuwa lho. Nomor 3 wong sing bejo niku wong sing mampu memuliakan, mengagungkan bulan suci Ramadan dengan puasa dan berbagai amal kebaikan. Dadi nek wis Ramadan niku diempet kabeh. Biasa sing dulinan-dulinan tengok-tengok niku lho ketua Brus. Biasa niku prei khusus. Bulan ini bulan kita waktu kita pergunakan untuk Allah. Mosok 12 wulan akeh gawe ubek-ubek liyane. 11 wulan sak wulan dijaluk niku tok ae. Nggih mboten saged ya wis poso ambek traweh darus niku tok ae. Ya, ini rahmat awal niki rahmat. Rahmatnya lho malaikat mboten diperintah maca tasbih tapi diperintah jalukno sepuro ndongakno kula sampeyan. Nggih, malaikat iki mulai langit 1 sampai langit 7 lho nggih. Jumlahe malaikat luwih akeh ketimbang jumlahe makhluk sing digawe Gusti. Nggih, luwih akeh ahlus samai nggih aktsaru min ahlil
ardi. Penduduk langit jumlahnya lebih banyak daripada penduduk bumi. Macam-macam nih, ono iwak, ono kutrik, ono semut, ono makhluk pirang-pirang iso ngitung ya. Niku mun saged ngitung. Masyaallah. Niku bulan yang bagian pertama rahmati pangeran. Kenapa dikatakan rahmat? Karena apabila masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga ditutup, dibuka sebulan penuh, pintu neraka ditutup, setan-setan semuanya dibelenggu, Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Idza jaa syahrul Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila bulan Ramadan itu telah datang, maka pintu-pintu surga dibuka selama 30 hari. Mula-mula sampai mukum-mukum pecah pas poso, pas tarawih. Cok kuatir surga lawange dibuka kabeh. Lawan neraka digembok sampai pirang dino, sampai saulan. Wa ghuliqat abwabun nar. Yang ketiga wasufi dari setan dicancang kabeh mangkane. Lek ana wong kepethuk Ramadan kok jek males ae, niku karen-karene bulan wingi ku akeh nemene. Niku kan karen-karen wingi kok. Turine setan iki diborgol. Lah iki kok menungso jek ana sing mokong niku karene wingi. Sing durung resik mae. Persiapan kan harusnya 3 bulan. Nabi niku antusias menyambut Ramadan. Sejak Rajab itu Nabi sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Jadi sudah bersiap diri sejak Lah kula sampean recup sik pancet domino. Sik pancet dolinan saban wingi lho nggih, mari wis saban sik doli. Ya apa kate Ramadan sik setengah mokong. Durung terus ini karet. Nek Ramadane pun boten wonten sing ganggu. Makanya setidaknya dalam amalia di dalam Ramadan kita itu jauh lebih ringan daripada bulan-bulan di selain Ramadan. Bapak Sufi dari syaitan ini rahmat. Nih dalam hadis lain disebutkan, di dalam kitab banyak nih, tenggene kitab Nusatul Majalis, Duratun Nasihin, Fawaidul Mukhtarah, Lisaliki Thariqil Akhirah. Satu hadis, niku u'tiyat ummati khamsata asya lam tu'ta li ahadin qablahum. Ada 5 perkara yang diberikan kepada umat saya yang tidak diberikan kepada umat sebelum saya. Loh, niki berkaitan Ramadan. Jadi 2 hal yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi, Al-Quran kalian bulan Ramadan niki senjata utama seharusnya bisa kita pergunakan untuk mendapatkan, merebut ridho Allah, merebut surga. Niki kita butuh nih. Niki gunakan 2 niki. Lah sampean wis kepethuk niki. Nek Quran bendino sampean waca ono mboten kadhe ngenteni Ramadan, tapi nek Ramadan nilainya berlipat. Nah, terkecuali bulan Ramadan. Lah bulan Ramadan ngenteni teko setahun pisan. Nah, kebetulan sekarang kita diberi pergunakan niku per 1 kebaikan sebanding masih lebih baik dari 1000 kali kebaikan di luar Ramadan. Jadi 1 banding 1000. 1 ayat yang kamu baca itu masih lebih baik dari 1000 ayat yang dibaca di luar Ramadan. 1 sedekah yang kamu keluarkan 1000 niku banding ping 1000 ping 1000 piro? Saju. Oh sedekah 1000 nggih. Mosok lho, mosok maneh wis sembuh iki. Ini masalah keimanan. Kalau Anda meragukan, berarti keimanan kamu masih belum sempurna. Keimanan yang sempurna adalah tidak ada keraguan
akan janji dan jaminan yang datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu. Jadi umatku iku nek ketekanan dikei 5 perkara sing gak dikekno nang umat-umat satu siji. Idza kana awwalul lailatin min Ramadan yanzurullahu ilaihi birrahmah wa man nazara ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Apabila Ramadan itu masuk, Allah memandang umat-umat saya yang beriman dengan pandangan rahmat atau kasih. Ini awalul rahmah. Jadi 10 hari yang pertama rahmat. Kenapa? Karena apabila masuk hari pertama bulan Ramadan, Allah memandang semua umat, orang-orang yang beriman, khususnya umatnya baginda Nabi, dipandang dengan rahmat kasih, dengan kasih sayang. Yang kedua, wasani ya'murullahu al-malaikata bil istighfari lahu. Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat agar memintakan ampunan dosa. Masya Allah, ini walase pangeran, malaikat diperintah jalukna sepuro. Yang ketiga, wasalis la khuluqu fami shaim atyabu indahu inna ra'iqata fami shaimi atyabu indallah min rihil miski. Ini berkaitan dengan puasa. Mulut umatku yang tidak sedap baunya karena berpuasa itu menurut Allah masih lebih harum baunya daripada minyak kasturi, minyak Tapi sampean lah gak percaya kayak gini. Tak mangap. Kayak semaput aja diceluk kula. Iki pirang jam kurang mangan nih. Tapi cek mendingan ngomong, nek sampean lah gak ngomong. Diam terlalu lama niki akan membuat napa? Bau. Mangane sampean cek gak meneng, lah terus ngomong-ngomong ya coba daprus. Maca Quran. Kan dikir, kan maca selawat rahmatan. Jadi sunnah ketika kita berpuasa itu disunahkan memperbanyak berselawat, memperbanyak berzikir, memperbanyak membaca Al-Quran, membaca istighfar. Ini dikon cek gak nemen-nemen gak enak ababe. Nek meneng tok niku ababe nemen, makanya niki kan metu terus kasih. Berarti ababe gak sepiro. Jadi bau tak sedap itu bisa karena lama tidak bicara, bisa karena habis memakan makanan yang atau ketika bangun tidur. Ini kan apa, makanya disunahno sikatan, siwakan. Niku sangat sekali dianjurkan karena saat kondisi 3 itu bau mulut tidak jadi yang ketiga, yang keempat, surga dipanggil sama Allah, yaqulullahu lil jannah ittakhidhi zinatik tuba li ibadi al mu'minina hum awliyai. Surga berayo jugun perhiasanmu iki kawulaku iki bebekne Ramadan iki ana sing budal nggih. Iku lha niki cara ngoten. Mangane sampean nek di Ramadan nek dikon menghias nggih masjide diperseni wong biyen. Nek musolae, omahe niku ditoto disambut dengan baik. Nggih, omah-omah diresiki. Ini demi menyambut tamu agung, tamu bulan Ramadan. Iki menunjukkan kegembiraan. Lha surga niku dikon berai. Nah niki membuktikan bulan Ramadan. Yang kelima, wa yaghfirullahu anhum dzunubahumul madiyah. Allah nyepuro dosa-dosa. Ketekan Ramadan kok dosa sampe sentek. Niku lek ana iman niat po. Makanya awal yang pertama itu rahmat. Rahmate pangeran. Dan awal Ramadan ini menentukan fase-fase yang lainnya. Jadi ini paling berat itu bukan di sebagian ulama. Manakah yang paling berat di antara 3 fase? Ini fase yang pertama. Kenapa ini fase adaptasi? Kita punya kebiasaan sing asale kita ini boleh makan minum sampai pagi sore hari. Niku sekarang sudah tidak niki sulit berat. Ini paling berat yang pertama, dan karena yang pertama ini fase pertama ini menentukan fase-fase
Lek awale niku mulus enak insyaallah. Fase pertengahan, fase akhir. Ini yang paling berat bagi kita bicara yang paling berat di fase awal. Tapi kalau yang paling utama, sebagian mengatakan yang pertama karena dia yang menentukan. Tapi mayoritas niku fase yang terakhir, karena di situ ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000. Jadi bagian terakhir itu paling mulia karena di situ ada Lailatul Qadar. Ini yang pertama. Wis. Sekarang kita coba baca kitab pasal yang keempat. Ini ada yang kelima, sebetulnya niki kelima dulu nggih. Niki menentukan awal Ramadan. Al-Misalul Khamis halaman 71. Al-Misalul Khamis utai permasalahan contoh kang nomor 5. Niki kitab Hujatul Ahlussunnah wal Jamaah niku permasalahan-permasalahan yang sebetulnya tidak perlu diperselisihkan, tapi banyak diperselisihkan. Nah di sini Kiai Musoneb, Syekh Ali Maksum Rapiak, niku banyak permintaan dari kalangan kaum Nahdiyin yang diserang tentang amalia Nahdiyin. Di antara mereka tidak bisa mengutarakan argumen. Akhirnya beliau berinisiatif menulis ini loh. Ini ada 9 permasalahan yang dibahas. Masalah kirim doa, tahlil, sedekah kanggo wong mati. Niki lah tetangga kita sebelah kan berisik ya. Lah untuk mengantisipasi ngenten niki, kok iso sampai tahlilan gak gelem, mulutan gak gelem. Iya, tapi lek njogo panganane gelem. Repot. Nggih, ngene mati njaluk tahlili, lah repot. Nggih, urip-urip pun tahlilan gak gelem. Nggih, ini dibahas supaya sampean mboten kabur, teko ta teko. Wis terusno. Wong sing kaya ngono gak ono maneh wong sing TOLO. Hadis mek siji tok sekali. Padahal ngaji puluhan ewu kulo bid'atin. Oh Sayyidina Umar ya dibid'ah-bid'ah kok Sayyidina Umar ngadakno tarawih 20 niku sedaya teng masjid. Jadi ceritane tarawih 20 niku nggih di zaman Kanjeng Nabi sampai Sayyidina Abu Bakar dan di awal-awal khalifah Sayyidina Umar niku tetep 20. Cuma pengerjaannya ada dua metode. Yang 8 dikerjakan di masjid secara umum syiar, yang 12 itu dikerjakan Nabi di dalam rumah. Kenapa? Karena Nabi sayang kepada sahabat. Iki lek tak pukul rata 20 sakno arek-arek sing repot, sing tuwek kan no. Nah, Nabi mulai sing 12 dijangkepi nang omah. Dadi cara ngoten yang 12 ini kebebasan. Kamu yang mau mengerjakan 20 monggo tambah 12. Sing awake legrek sikile sembojong tok kaya gak apa-apa. Oh, niki pilihan. Nabi itu sayang pada umat Anda dikerjakno nang masjid kabeh 20. Nggih, sing tuwek-tuwek niki sah. Nah, kemudian hal ini berjalan sampai Rasul wafat. Kemudian dijalankan di zaman Sayyidina Abu Bakar. Dan di awal-awal Khalifah Umar bin Sayyidina Umar 14 tahun mimpin khalifah. Jadi di awal-awal Sayyidina Umar praktekno. Namun dalam perkembangan waktu suwe-suwe arek-arek iki tambah suwe tambah males tambah. Akhirnya masjid kok tambah suwe tambah sepi banter-banteran gak ono sing ramekno, nang omahe didelok gak ono sing sembah. Becak ngoten tambah suwe lak mokong arek-arek nggih. Kayak ngeten iki lho nggih. Tambah suwe dunyane tambah melorot. Bener dunyane tambah api. Tapi urusan takwa tambah melorot. Akhirnya Sayyidina Umar memutuskan mengambil inisiatif semua 20 rakaat sekarang dikerjakan di niateno supaya masjid iki makmur, supaya masjid iki rame. Nggih padang. Cek wong niki padha ngerjakno kabeh. Ngoten Sayyidina Umar diprotes, iki bid'ah niki Nabi ndak pernah. Sayyidina Umar ngomong ngeten,
Ande laula hadhihi bid'atun hasanah. Lho wonten umpama iki bid'ah yo iki bid'ah sing lanjutkan. Tapi bukan periode ketiga lho iki. Terus saya gak mari-mari kok iki. Ya wis gak apa-apa, sing penting enak ya. Ini niku hadhihi bid'atun hasanah. Hal ini didukung oleh Sayyidina Utsman. Setelah Sayyidina Umar kapundhut, sing melanjutkan khalifah niku adalah Utsman bin Affan. Beliau selalu berdoa setiap masuk bulan Ramadan, nggih, nawwarallahu qabra Umar ibn al-Khattab kama nawwara masajidan. Ya Allah, jenengan padangno kubure Umar. Nggih, kaya dene Umar niki sing ndadekno masjid-masjid selama Ramadan iki padang kabeh. Sepanjang coba nek sembahyang tarawih kowe 8 rakaat jam 8 wis digembok kabeh. Wis kaya bendinane sak liyane Ramadan sampeyan delok. Masjid Jadidah, Wali Idris. Nggih, separi bagi saya gembokan gak ono no. Nah, nek Ramadan kan agak terkadang sampai ada yang 24. Ini karena Ramadan. Nggih, afdhalus syuhur Ramadan, bulan yang istimewa. Ini ku cerita soal. Ini menentukan awal Ramadan. Fa fi hadzal zamani subutu syahri Ramadan netepno wulan loro Ramadan wa Syawal lan wulan Syawal. Fa fi hadzal zamani mongko iku tetep dalam kilas zaman. Ya suruh oba-oba bainan nasi antara menungso, antara bainal muslimin antara kaum Islam opo jadalun para padu amiraun lan bantah-bantahan haula subuti syaraini ing dalem kiwa tengene tetepe wulan loro Ramadan yaiku wulan Ramadan wa Syawal lan wulan Syawal. Niki sampai sekarang kita tahu pihak zaman di bumi Indonesia untuk menentukan awal 2 bulan Ramadan, awal bulan Syawal itu masih saja terjadi perdebatan, perselisihan. Untuk menentukan litakyini awali Ramadan ibtidai shaum. Maring kawitane poso wa Syawalin lan nentokno awal Syawal li Idul Fitri krana riyaya Idul Fitri. Manahnu lah sekarang saya jelaskan. Nah, menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah menentukan awal Ramadan itu dengan 2 cara. Ini bukan tanpa dalil, bukan tanpa argumen. Ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in khala bainakum wa bainau sahabatun fa akmilu iddata Sya'bana salasina yaum. Jadi metode yang dipakai kita min ahli sunnah wal jamaah itu berdasarkan tuntunan Rasul. Ya, ada 2 cara menentukan awal bulan. Yang pertama dengan ru'yatul hilal. Ini pilihan pertama. Kalaupun tidak terlihat hilal, baru menentukan awal bulan atau bulan yang kita masuk itu digenapkan menjadi 30 sumuli ru'yati. Poso sebab ningali ru'yah, ningali hilal. Wa aftiru li ru'yati lan buka marenono posomu riyaya wa aftiru fitriyo li ru'yati karena melihat fa in khala bainakum wa bainahu sahabah. Ada penghalang antara kamu dengan hilal, ada mendung, nggak ketok, fa'akmilu, maka sempurnakan iddata Sya'bana, bulan Sya'ban salasina yaum menjadi 30. Nah, kemarin bulan Sya'ban hanya 29 hari karena hilal terlihat dan mencukupi, maka masuklah awal Ramadan. Nah, ini kita mengawali puasa bukan tanpa argumen. Ini ada dalilnya. Gini, wau hadis riwayat Imam Bukhari wa anna alal sunnah.
wal jamaah wa ghairum ajma'u kulluhum ala adami jawazil amal bil hisab. Ahlussunnah wal jamaah dan sebagian kelompok lain niku mboten angsal nggunakno jalur hisab. Jalur hisab niku lek nggih sebagian di antara kita ini kan ada yang memakai nopo memakai hisab perhitungan. Ahli perbintangan nih, ahli perbintangan. Nah kita tidak diperbolehkan. Ini berdasarkan keterangan yang berlaku. Wa manisbat terus ono iku sing golongan kita niku yang menggunakan hisab itu tidak boleh untuk umum, hanya untuk pribadi dan pengikut-pengikutnya atau murid dia, santri-santri ini mau Pak Yai ahli hitung, ahli perbin, makain dia gak apa-apa, gak ikut mlebu mau perkiraan mau, tapi gak oleh disebar secara umum. Niki Imam Syafi'i yang membolehkan nih loh, ya seperti itu. Kalau tidak seperti itu maka tidak diperbolehkan. Jadi Imam Syafi'i itu boleh memakai jalur hisab asal dia ahlinya dan dipakai untuk dirinya sendiri beserta nopo pengikut atau murid-murid. Wa amma ghairu minal a'immah sawaun. Nek sangka sak liyane Imam Syafi'i gak oleh nggih hisab. Dadi imam papat iku gak oleh nggih hisab. Imam Hanafi, Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ham. Lah kok nggih hisab mbuh Imam sapa? Imam Fakhruddin ta? Apa Imam Samudra? Lah iku Imam Syafi'i oleh. Ya, niki diterangno. Wa amma bin nisbati lil hasibi nafsihi wa talamidi faqad jawaza al Imam Asy-Syafi'i wahda. Hanya Imam Syafi'i yang memperbolehkan memakai hisab, tapi untuk si penghitung sendiri dan murid-murid tidak boleh untuk yang lain. Misalnya nggih. Jadi Imam papat Ahlussunnah ini kan semua pendapat-pendapatnya mengikuti salah satu dari 4 madzhab. Niku Ahlussunnah Jamaah. Fakene niku melok salah siji teko 4 madzhab niki. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Lah kita bumi Indonesia niku paling banyak mengikuti madzhab nopo? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memang memperbolehkan menentukan awal bulan dengan jalur hisab oleh, tapi untuk pribadi dan muridnya, untuk yang lain tidak ada. Wa amma ghairuhu, anapun liyane Imam Syafi'i minal a'immati sing imam papat iku sawaun padha min ahli sunnah wal jamaah wa ghairihim. Faqalu mongko padha berpendapat sapa kabeh bil man'i kelawan nyegah nganggo jalan mutlakon kelawan mutlak. Baik lil umumi disebut secara umum wal khususi lan secara tidak boleh. Nah, berarti kita ini pun benar ndak perlu ya. Kalau tidak terlihat baru digenapkan 30 pun itu benar. Nah, Imam Syafi'i ngolehi niku mboten kabeh dikon secara umum lho nggih, mboten untuk pribadi. Nah, coba ayo tonggo sebelah kon ngelalar maneh nggih. Niki menentukan awal Ramadan. Setelah itu kita bahas tentang tarawih. Nanti ini pada malam hari ini kita berada di hari yang pertama dan malam yang kedua. Jadi nanti tarawih memasuki yang kedua. Sinten sing purun tarawih, ada satu hadis di dalam kitab Durratun Nasihin, Nabi pernah ditanya, Sayyidina Ali ini cerita. Sayyidina Ali bercerita, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an fadhaili tarawih fi syahri Ramadan. Sayyidina Ali pernah ditanya tentang keutamaan sholat tarawih di dalam bulan Ramadan. Faqala, Nabi menjawab, fi awali lailatin min Ramadan yakhrujul mu'min min dunubi ka yaumi waladatu ummu. Di malam yang pertama, siapa-siapa yang melakukan sholat tarawih maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti dia keluar dari perut ibu. Maksudnya balik kaya arek gak duwe dosa.
Wa fil lailatis tsaniyah, di malam yang kedua siapa yang mau tarawih. Ini Nabi jelaskan teng sekabat hadis ini diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Malam kedua siapa yang tarawih nanti malam, yughfaru lahu wali abawaihi in kana mu'minaini, dosa dia diampuni dan dosa kedua orang tuanya juga dengan catatan kedua orang tuanya tadi orang mukmin. Nek PKI pedot seje jurusan. Alhamdulillah kita diparingi tiyang sepak. Dadi muga-muga besok saged nek padha imane besok kumpul wong sak jurusan. Paring beda tingkat nggih. Sing penting lah sak hotel nggih. Nah, sak hotel kan ana lantai piro. Dadi surga niku lantai-lantai nggih. Tingkat-tingkat. Sampeyan iso ketemu ya kari mudhun bapak lantai. Ukur dhewe anake ya kari wae numpak lipae ya. Ugas. Aduh. Ya, niku nggih dosa wong tuwa sampe sing kepengin ndongakno wong tuwa kesempatan. Wong tuwa kula pun sedo Gus nggih traweh. Cek bunga wong tuwa. Oleh kiri. Nah, mijing hari ketiga. Nek sampean kula traweh munggah maneh pokoke tambah gedhe niki tambah entek. Nggih tambah gedhe fadilahe. Yang ketiga lek sampean traweh, nek malaikat bengok-bengok, dosamu entek balenono maneh ini malaikat. Dadi Gusti malaikat ngumumno mboten kathik gembur. Nek kaya niki kan dikabari tok niki malaikat nggih bengok kabeh. Coba jadi 3 hari berturut-turut Allah masih mengampuni apa perlune? Apa maksude? Supaya sampean niku betul-betul yakin nek dosa sampean niku sampai diulang-ulang 3 kali. Pertama metu kaya arek bayi dosa dosa di sepuro wong tua di sepuro. Malaikat nggih yunadi malakun min tahtil arsy istanifil amal ghafarallahu ma taqaddama min dam. Malaikat sampai bengok-bengok, marenono dosa sing biyen wis ayo awali lagi nggih bukumu nggih yang dulu-dulu sudah dihapus. Ini tiga kali berturut-turut dosa disepuh supaya Oga-oga nggih poso tahun ini poso sing paling istimewa sepanjang karir hidup kita. Dan kita berharap mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu. Masih ada Ramadan berikut. Amin Allahumma. Ini kira untuk pertanyaan ditulis mawon nggih. Ditulis mungkin sampean salah teng meja kula. Nek waktune nyepat kula baca, kalau tidak ya ditunda besok dibacanya. Soalnya dijawab kalau waktunya nututi, kalau ndak ya ditulis kasih nama, alamat. Paling enggak singkat ya, nama, alamat dari mana, terus saya jawab. Kalau bisa secara langsung, kalau tidak ya PR. Nanti dia PR dari masalah-masalah, kok gak ada masalah nih. Alhamdulillah nggih, muga-muga gak ono masalah. Ya gak ono masalah ya ono cuma dikai kekuatan. Dunya niki gak ada masalah, gak ono masalah. Nang kuburan nek masalah, wis nang surga niku baru gak ono. Enak sampai nanti belum masuk surga itu masalah terus. Makane sampean kudu prihatin kudune, gak ono seneng. Monggo kita tutup nggih. Iki sing Ramadan sing kata maca donga asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Lek dhewe a'udzu pakai hamzah, lek tiyang kata nggih nas'aluka pakai nun, lek dhewe as'aluka nggih asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Niki yang harus dibaca, niki tuntunan saking Rasul
istaghfiru fi syahri Ramadan min arba'i khisalin. Nggih. Khaslataini turduna bihima rabbakum wa khaslataini la ghinan bihima ankum. Nggih. Niki dua hal yang kita minta adalah yang menjadikan kita diridhoi oleh Allah. Dua hal yang sangat-sangat kita butuhkan. Jadi 4. Apa yang menjadikan kita ridho? 1, kita bersyahadat kepada Allah. 2, kita minta asyhadu an la ilaha illallah. Dua hal yang sangat kita butuhkan. Tidak bisa tidak, kita sangat butuh. Apa niku? Meminta surga, dibebaskan, diselamatkan dari api. As'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Itu bacaan yang Nggih, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana Zidna ilman nafi'a wa ja'alna ya Allah min awliyaikal muttaqin wa isfikal mu'lin wa ibadikal salihin wa ahli ta'atika ajma'in wa aminna fitatil mahyar fitatil qabri wa adhabi wa minal fazail in adhabin nar wa ghfir lana li walidayna wa syekhina arhamu wa rabbana shighara wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi khusnil khatimah bi rahmat wa barik lana fil mauti wa bima ba'da Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna ya Allah ya asrarul Fatihah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.